Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan maupun keselamatan. Hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang materi tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Di sini ada sebuah peta konsep. Puasa itu dibagi menjadi dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Itu ada di gambar berikut. Puasa wajib, puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sini ada macam-macam puasa wajib. Yang pertama itu puasa Ramadan, yang biasa kita lakukan di setiap bulan Ramadan. Dan puasa nazar, apabila kita memiliki niat untuk berpuasa nazar, mungkin dari keinginan yang sudah tercapai ataupun sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga puasa kafarat dan yang keempat puasa qada. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama baligh. Jadi kalau kita sudah baligh, kita sudah wajib berpuasa. Yang kedua itu berakal. Yang ketiga menetap atau bukan sedang berpergian. Yang keempat sanggup atau kuat berpuasa. Selanjutnya syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Jadi kalau kita mau sah untuk berpuasa, yang pertama kita harus beragama Islam. Yang kedua suci dari haid, nifas, dan wiladah. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang keempat berpuasa pada waktunya atau bukan waktu yang terlarang. Berikutnya rukun puasa. Rukun puasa di sini ada 2. Yang pertama niat. Jadi kita harus berniat kalau melakukan puasa. Niat itu wajib. Nah, termasuk rukun. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota badan. Yang keempat muntah dengan sengaja. Yang kelima melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal. Yang keenam datang haid bagi wanita. Yang ketujuh sedang nifas setelah melahirkan. Yang kedelapan hilang ingatan atau gila. Yang kesembilan murtad atau keluar dari Islam. Yang kesepuluh dan pembatal puasa lainnya.
Berikutnya orang yang boleh tidak puasa. Pertama, orang sakit yang tidak kuat puasa. Diganti di hari lain jika sudah sembuh. Jadi bagi orang yang sakit mungkin tidak kuat untuk berpuasa, kita boleh tidak berpuasa asalkan diqadha di lain hari kalau sudah sembuh atau sehat kembali. Yang kedua, orang dalam perjalanan jauh, diganti hari lain. Atau kita dalam perjalanan menjadi musafir, kita boleh membatalkan puasa, boleh tidak berpuasa, tapi diqadha atau diganti di hari yang lain. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi berpuasa, wajib membayar fidyah sedekah tiap hari 3/4 liter beras. Terus yang kelima, orang hamil dan orang yang sedang menyusui. Yang pertama, apabila khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka wajib mengqadha di hari yang lain. Yang kedua, apabila khawatir terhadap anaknya, maka wajib mengqadha di hari yang lain dan membayar fidyah 3/4 setiap hari yang ditinggalkan. Hal-hal yang dihindari ketika berpuasa. Yang pertama, menfitnah atau mencela. Kita kalau sudah sedang berpuasa harus menghindari fitnah atau mencela seseorang. Yang kedua, mengunjing dan marah. Atau kita tidak boleh membicarakan teman atau menggosip. Yang ketiga, mencuri, menipu, dan berdusta. Yang keempat, melihat perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kelima, memandang wanita dengan syahwat. Yang keenam, bercerita atau mendengarkan cerita bohong. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau jika tidak ada cukup dengan air. Yang ketiga, mengakhiri sahur. Yang keempat, memperbanyak beramal soleh seperti sedekah, memberikan makan dan minum bagi yang berpuasa, dan membaca Al-Quran. Sekarang menjelaskan puasa sunnah yang di dalamnya ada puasa Senin Kamis. Yang pertama itu pada hari Senin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang kedua, pada hari Senin Al-Quran pertama kali diturunkan. Yang ketiga, pada hari Senin Kamis amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah menyukai amalan berpuasa saat amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dianjurkan atau disunnahkan untuk puasa Senin Kamis. Puasa sunnah juga ada puasa Syawal yang dilakukan 6 hari setelah Idul Fitri. Puasa Syawal boleh dilakukan secara berturut-turut atau selang-seling. Pahala puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan nilai puasa selama 1 tahun. Di sini juga terdapat puasa Arafah, puasa sunnah. Puasa Arafah, puasa yang dilakukan oleh umat muslim yang sedang tidak melakukan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagi yang sedang melakukan ibadah haji, tidak disunahkan puasa Arafah. Dalam riwayat hadis disebutkan kesunahan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Berikutnya, puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram.
pada 10 Muharram terdapat peristiwa besar dalam sejarah. Selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejahatan Fir'aun. Berikutnya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, dan 15 kalender Hijriah. Pada hari itu bulan sedang dalam keadaan terang. Orang yang konsisten menjalankan 3 hari setiap bulannya mendapatkan pahala sebanyak puasa 1 tahun. Berikutnya puasa bulan Sa'ban. Rasulullah SAW terbiasa melaksanakan puasa di bulan Sa'ban. Pada bulan Sa'ban, amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan selang-seling, yaitu sehari puasa dan sehari kemudian tidak, dan seterusnya. Puasa Nabi Daud merupakan puasa terbaik karena membentuk pribadi yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan. Yang pertama sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah dan fungsi berpuasa. Yang kedua sebagai upaya melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri. Yang ketiga sebagai upaya melatih pengendalian diri. Jadi kita belajar untuk mengendalikan diri. Itu dari hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan kita. Yang keempat sebagai upaya memelihara kesehatan. Yang kelima sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita, kepada hambanya. Yang keenam sebagai upaya membiasakan diri memelihara amanah. Yang ketujuh sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang kedelapan dengan menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Sekian, selamat jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.